Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-13. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qabada yatiman min bainil muslimin ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannah illa ayyamala dzanban la yughfaru lahu. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu meridhai Abdullah dan sahabat Abbas. Rasulullah SAW bersabda, man qabadha yatiman, barang siapa yang menanggung atau memberi satu anak yatim min bainil muslimina, dari anak-anak yatim muslim, ila ta'amihi wa syarabihi, makannya dan minumannya, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Illa ayyamala dzanban, kecuali kalau dia melakukan satu dosa la yughfaru lahu, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tidak diampuni Allah ya syirik itu. Jadi siapa saja orang yang mampu menyantuni anak yatim makanannya dan minumannya, tidak banyak-banyak, di sini disebutkan oleh Rasulullah yatiman mufrad, berarti single, satu saja. Ta'amihi wa syarabihi, makanannya dan minumannya dijamin oleh Rasulullah SAW, Allah akan memasukkannya ke surga. Rasulullah SAW merasakan sendiri bahwa dia adalah seorang anak yatim. Rasulullah SAW ditinggal oleh ayahnya pada saat umur 2 bulan masih dalam kandungan sang ibu, dan pada umur 6 tahun sang ibu Sayyidatina Aminah meninggal. Jadi Rasulullah SAW merasakan sendiri pahitnya menjadi seorang yatim. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi, memberikan kabar gembira bagi orang yang mau mencantuni anak yatim. Bahkan Rasulullah di hadis yang lain bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bisababati al-wusta. Jadi ana wa kafilul yatim, saya bersama orang yang menanggung anak yatim fil jannah, besok di surga. Hakadha, seperti ini ya, sambil Rasulullah SAW memberikan isyarat dua telunjuk tangannya, yaitu telunjuk dan jari tengahnya, berarti bersama Rasulullah SAW. Di hadis ini juga yatim, satu yatim ya. Kalau memang benar-benar kita kalkulasi secara nominal, rupiah berapa sih anak yatim membutuhkan kebutuhan makan itu, kalau keperluan anak itu biasanya 1 kilo itu ya bisa untuk 10 kali makan. Jadi kalau untuk 30 hari berarti butuh 3 kilo. Kalau 3 kilo kali 3 siang malam pagi, atau pagi siang malam, berarti butuh 9 kilo. 9 kilo menjamin anak yatim, satu anak yatim. Kalau 9 kilo sekarang beras berapa? 14.000. Tinggal silakan dihitung yang ahli matematika berapa. Tidak banyak. Ana wa kafilul yatim. Dan konsepnya Rasulullah SAW, kalau kita lihat bahwa yatim itu tidak ditaruh di satu tempat penampungan khusus, panti, bukan. Tapi Rasulullah SAW memberikan konsep bahwa
yatim ini ditempatkan di rumah-rumah orang-orang yang mampu. Maka ada hadis yang mengatakan sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada anak yatimnya yang diperlakukan dengan baik. Satu desa misalkan kalau kita hitung anak yatimnya ada 25 misalkan. Kalau kita mencari orang mampu 25 di satu desa itu lebih-lebih. Nah itu konsepnya Rasulullah SAW begitu. Nah silakan dikaji konsep Rasulullah SAW ini sehingga tidak problem sosial tidak muncul sehingga panitia panti itu harus mencari kemana-mana. Tapi kalau sudah dititipkan ke satu keluarga seperti anaknya sendiri, problem itu akan hilang. Anak yatim itu sudah terjamin kehidupannya sehari-hari. Memang berat. Ya paling tidak ya anak yatim itu masih membersamai ibunya, tapi ada satu orang kaya nanggung satu anak yatim. Itu luar biasa. Data-data semacam itulah yang kita patut untuk kita miliki. Seperti halnya ketika Rasulullah SAW sahabat yang hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, itu oleh Rasulullah SAW tidak ditaruh di penampungan khusus, itu enggak, tapi dipersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar. Kalau ditampung ya faktornya akan muncul, butuh dapur umum, butuh MCK dan lain sebagainya. Kalau dapat bungkusannya nggak bagus, dibuang. Nasi bungkusnya dibuang. Tapi kalau dipersaudarakan, misalkan kalau ada bencana, kita punya data yang semacam itu, satu kecamatan punya data yang semacam itu, ya dipersaudarakan, ya luar biasa. Konsep Rasulullah SAW tidak ditaruh di penampungan tadi, tapi dipersaudarakan antara umat Islam. Kembali lagi kepada orang yang menyantuni anak yatim. Rasulullah SAW memberi kabar gembira bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim. Kalau kita belum berani untuk menghadirkan anak yatim di rumah kita, paling tidak kita ikut menyantuni anak yatim, sehingga kita tidak termasuk orang yang dikatakan sebagai orang yang pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardi anak yatim, orang yang beragama tapi dianggap tidak beragama. Salah satunya orang yang tidak kasih sayang kepada anak yatim, menghardi anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.